Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalid Fatan Mubina dan rekan saya. Rifka Adelina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan investigasi dan evaluasi kegagalan perlindungan data pribadi dari Tokopedia. Terus ke pendahuluan. Laporan ini disusun sebagai hasil investigasi dan evaluasi terhadap insiden kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia pada tahun 2020. Sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik atau PSE terbesar di Indonesia dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, Tokopedia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi dari penggunanya. Investigasi ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian investigasi kebocoran data pribadi. Berdasarkan investigasi ditemukan 91 data akun pengguna Tokopedia, kemudian database berukuran sekitar 15 GB. Informasi yang bocor mencakup email, username, nama lengkap, tanggal lahir, gender, nomor telepon, password yang telah di-hash, terus data lokasi pengguna, kemudian riwayat transaksi. Penyebab kegagalan perlindungan data pribadi. Hasil investigasinya adalah eksploitasi kerentanan pada API, terus SQL injection pada endpoint yang tidak terproteksi dengan baik, konfigurasi keamanan server yang tidak optimal, kemungkinan adanya insider threat, terus keterlambatan dalam mendeteksi intrusi, kemudian sistem monitoring yang tidak real time, kurangnya implementasi principle of least privilege. Kemudian analisis pemenuhan kewajiban notifikasi. Dari Tokopedia mengirimkan notifikasi kepada pengguna yaitu dilakukan lebih dari 3 kali 24 jam setelah insiden melanggar UU PDP. Kemudian metode notifikasinya yaitu email ke pengguna terdampak, push notification pada aplikasi, lalu yang terakhir adalah permintaan reset password. Notifikasi kepada lembaga. Di sini tidak ada ditemukan bukti notifikasi formal kepada lembaga berwenang. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi ketentuan pasal 46 ayat 1 UU PDP. Kemudian analisa komunikasi publik. Tokopedia telah melakukan komunikasi publik melalui press release di websitenya, pengumuman di medsos, wawancara dengan media, terus kirim email massal ke pengguna. Isi komunikasinya mencakup konfirmasi terjadinya insiden, langkah-langkah yang harus diambil oleh pengguna, saran keamanan untuk pengguna, kontak untuk pertanyaan lebih lanjut tentang insiden tersebut. Baik, berikutnya akan saya jelaskan. Berikutnya yaitu analisis risiko. Di sini kita ada data-data untuk daftar aset penting. Yang pertama itu ada data pengguna, infrastruktur IT, sistem keamanan, dan reputasi perusahaan. Untuk data pengguna sendiri meliputi data pribadi, data autentikasi, dan data transaksi. Untuk infrastruktur IT ada server database, sistem API, sistem backup. Untuk sistem keamanan ada firewall, IDS atau IPS, dan sistem logging. Berikutnya yaitu reputasi perusahaan. Kemudian di sini ada tabel dari justifikasi risiko keamanan pribadi. Untuk semua yang sebelumnya sudah disebutkan, ada data pribadi,
Resikonya yaitu pencurian data di mana tingkat dampaknya itu tinggi dan kemungkinan probabilitasnya itu tinggi juga. Untuk sistem autentikasi, resikonya nanti dia menjadi unauthorized access, tingkat dampaknya tinggi dan probabilitasnya pun dia sedang. Untuk berikutnya, aset database. Aset database ini nantinya berisiko data breach dan tingkat dampak serta probabilitasnya tinggi. Kemudian ada aset reputasi. Reputasi perusahaan ini sendiri di mana resikonya nanti menjadi kerugian bisnis di mana tingkat dampak dan probabilitasnya tinggi. Berikutnya dampak kegagalan sistem. Dampak kegagalan sistem terhadap pengguna karena terjadi error atau atau kebocoran informasi ini, kebocoran data, pengguna bisa berpotensi mengalami pencurian identitas, kerugian finansial, spam dan phishing, kemudian juga penyalahgunaan data pribadi. Lalu untuk dampak terhadap perusahaan, ada kerugian reputasi, sanksi regulatori, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Berikutnya, celah keamanan. Celah keamanan sendiri dari sisi teknis ada satu, API endpoints yang tidak aman, enkripsi yang tidak memadai, lalu ketiga, konfigurasi server yang lemah, dan keempat, sistem monitoring yang tidak real time. Untuk non teknis ada prosedur keamanan yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan staf, kebijakan akses yang lemah, dan manajemen password yang buruk. Berikutnya, ancaman cyber atau cyber threats yang dialami oleh Tokopedia ini sendiri. Untuk external threats-nya atau dari serangan dari luar, ada hacker and cyber criminals, malware and ransomware, bot attacks, serta phishing campaign. Lalu untuk internal threat sendiri yang bisa jadi ada insider threats atau ancaman dari orang pihak Tokopedia ini sendiri. Kemudian ada human error, negligent employee, dan unauthorized access. Lalu di sini kami melakukan investigasi terhadap level resiko yang dialami dari kebocoran data ini, di mana level resikonya ini tinggi. Maka diprioritasi untuk mitigasinya atau pencegahan agar tidak terjadi di kemudian hari, yaitu adanya perbaikan sistem keamanan API, peningkatan monitoring, perbaikan prosedur notifikasi, dan training karyawan. Kemudian di sini ada justifikasi hasil investigasi. Berdasarkan investigasi dapat kita ketahui bahwa Tokopedia gagal memenuhi kewajiban regulatori tadi yang tadi dijelaskan, seperti mereka tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan, lembaga, dan tidak memberitahukan kepada pengguna dalam 3 kali 24 jam. Kemudian ada sistem keamanan dari Tokopedia ini sendiri memiliki kelemahan yang signifikan, lalu prosedur penanganan insiden tidak memadai, dan komunikasi publik yang kurang transparan. Lalu berikutnya di sini kami memberikan rekomendasi untuk pencegahan di kemudian hari. Dari sisi teknis, untuk peningkatan keamanan sistem di sini ada implementasi WAF atau Web Application Firewall, penerapan enkripsi end-to-end, peningkatan monitoring real-time, serta regular security testing. Untuk perbaikan prosedur, diharapkan untuk kemudian hari adanya pembuatan incident response plan, implementasi disaster recovery plan, pembentukan security response team, dan regular security audit. Untuk dari segi non-teknis, kami merekomendasikan untuk adanya training dan awareness, yaitu dari security awareness training, incident response training, social engineering awareness, dan regular drills.
Baik, berikutnya di sini ada kebijakan dan prosedur, ada update security policies, access management procedures, data classification guidelines, dan incident reporting procedures. Kesimpulannya dari semua presentasi dan hasil investigasi kami, insiden kebocoran data Tokopedia menunjukkan pentingnya implementasi keamanan berlapis, kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan penanganan insiden, dan transparansi komunikasi. Baik, sekian dari tim kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.